ujung-ujung itu pun 1 tahun loh ya. Dan berapa yang kesisa akhirnya? Kalau misalnya rumahnya pada 1 tahun terakhir nggak ada dari hasil jual belinya itu tinggal 100 juta, ya udah 2,5% dari 100 juta. Islam nggak berat, nggak memberatkan. Itu tahu zakat ada tim badan apa itu menghitung badan 16 bukan ya bahas atau apa. Walhasil zakat yang terkumpul dalam 1 tahun itu ada sekitar 7.700 triliun kalau nggak salah. Bukan triliun, ratusan apa sudah sampai 1.000 triliun di Indonesia. Kalau dibagikan, penduduk Indonesia anggap 300 juta. 300 juta, yang miskin anggap 100 juta. 100 juta orang. Nah, yang miskin anggap 100 juta orang. Kalau seandainya 100 juta dibagi 100 juta, berarti kan 1 ya. 1. Cuma 100 juta. Kalau 1 triliun, berapa 1? 10 triliun, 100 triliun, 1000 triliun. Itu berapa? Seharusnya Indonesia nggak ada yang miskin. Makanya kenapa negara-negara lain itu bisa penduduknya itu dapat gajian. Ya, Qatar itu sebulan digaji penduduknya. Digaji. Belanda itu kalau nggak salah berapa juta per bulan. Lain uang liburan musim dingin. Itu semua penduduknya. Rusia digaji. Kita Indonesia menggaji. Seharusnya kita, makanya dibilang kita ini seharusnya jauh lebih kaya. Semua ada, minyak bumi ada, semua gas ada, lengkap Indonesia. Ya. Nah, Allah a'lam bishawab. Fisal terpercaya. Ayo. Pedagang, tapi dia punya utang. Terus kali ada pengaduan, nanti nyaur utang. Pedagang, tapi dia punya utang. Ya, tidak apa-apa. Nanti kan yang dihitung akhir berapa uangmu? Enggak ada. Lah keuntungan lu selama ini mana? Pakai bayar utang. Ya udah, enggak wajib zakat. Tapi kalau zakatnya tidak ada. Enggak ada. Kan ini zakat ini kan di akhir tahun dihitung. Tapi ingat, jangan menyelesaikan permasalahan zakat dengan tujuan lari dari zakat. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali. Suami istri punya 1.000 kambing. Ya, 40 kambing saja 1 ekor. Ya, sekian ratus. Waduh, ini berapa ekor nih kita mau keluarkan kambing 1 tahun. Alhamdulillah. Akhirnya apa yang dilakukan suami? 3 hari lagi. Ya, 3 hari lagi kita sudah wajib keluarkan zakat. Begini aja, kambing itu semuanya ini buat kau. Akhirnya apa? Karena gugur, ngulang lagi halnya. Nanti udah 3 hari lagi, tahun berikutnya 3 hari lagi zakat atau 2 hari lagi zakat. Istrinya bilang, aduh, wis buat kau aja nih kambing, saya kasih lagi. Wah, begitu terus. Wajib zakat enggak? Enggak wajib. Tapi itu adalah hilah, salah satu hilah yang diharamkan. Ya, salah satu hilah yang diharamkan. Ada hilah yang dihalalkan, ada. Tapi ada juga hilah yang diharamkan. Tidak semua hilah itu apa? Haram. Tapi begitu juga tidak semua hilah itu halal. Nah, lakukan hilah. Tidak apa-apa. Tapi hati-hati. Hilah yang seperti apa? Contoh, kalau dalam misalnya
ma'asyara bil ma'ruf, lakukan hina. Makanya banyak kadang orang itu puisi-puisi buat pasangannya, buat istrinya. Oh kau begini, kau begini, kau begini, hina, supaya misalnya apa, nggak marah, atau misalnya nggak jadi sumpah, nggak jadi ini dan lain sebagainya. Atau ada terkadang suami yang kalau kau masih gini, saya nazar, saya cambuk kau 1000 kali. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Hud. Ya, kalau tidak salah Nabi Hud pernah nazar mau nyambuk istrinya. Nabi Hud kalau tidak salah. Selama sebanyak 100 kali. Nabi Ayub ya. Nabi Ayub. Akhirnya apa? Allah katakan cukup ambil kayak seperti cabang-cabang ranting-ranting kecil kayak kayak apa namanya? Kayak lidi ya, kayak lidi itu. Jadi kayak lidi kumpulkan 100 lalu pukulkan sekali. Berarti Allah sendiri mengajarkan apa? Mengajarkan hilah. Tujuannya untuk bukan cuma kan, tujuannya agar supaya hubungan rumah tangga ini enggak. Ayo, ini nazar mau nyambuk istrinya 100 kali, gimana muasyarah bil ma'ruf? Sekali aja. Itu pun tidak ada keromantisan seperti di dalam Islam. Makanya itu, ya, ada istilahnya. Antum lihat, coba kalau baca dalam apa namanya, dalam Al-Quran ya, istri kalau melakukan mukhalafah, melakukan kesalahan, yang pertama kali disuruh apa? Nasihati. Nasihati, tegur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, berapa kali kami tegur dia? Ya, kami harus menegur itu bagaimana? Nabi katakan apa? Ketika di dalam sehari dia melakukan kesalahan lebih dari 70 kali, baru kau tegur. Bayangkan, ya, lebih dari 70 kali, baru kau tegur. Ketika kau tegur, dia tetap tidak mau, ya, tetap tidak mau, maka kau disuruh untuk apa? Melakukan pisah tempat, pisah ranjang. Tetap dia seperti itu, tidak berubah, tetap. Apa yang kau lakukan? Kata Nabi, suruh pukul. Enggak. Islam mengajarkan apa? Disuruh pukul. Tapi pukul yang dimaksud dijelaskan dalam Islam apa? Pukulan yang tidak berdampak, memberi bekas. Ulama mengatakan apa? Ulama mengatakan tidak lebih daripada kayu siwak. Bayangkan, sudah laku sarang, sudah makan dan sebagainya, dipukul dengan kayu siwak. Kau kenapa? Kau begini ya? Kenapa kau begini? Dengan kayu siwak. Ini apa ya? Makanya itu orang mau mengatakan bahwa di luar Islam romantis dan sebagainya. Romantis itu diambil dari Islam. Romantisan. Contohkan aja, beri aja contoh seperti itu. Islam mengatakan orang memukul wanita dengan kayu. Ini mukul atau apa? Hanya ya, bila kita jadi apa? Laki-laki. Nah, ini justru bukan tidak mempraktikkan lagi hukum Islam, malah menantang dengan sangat-sangat menantang. Dipukul dan sebagainya. Ada member. Nah, coba lihat kaitan dengan dengan rumah tangga ya. Mau apapun yang terjadi, hanya dua, ma'ruf, ihsan. Enggak. Tetap ada ma'ruf, tetap ihsan. Artinya ma'ruf apa? Sesuatu yang semua orang tahu bahwa itu adalah perkara yang baik. Ma'ruf. Nah, ihsan itu apa? Lihat, ihsan sendiri itu dalam hadis dikatakan sama binatang itu ihsan.
Ya. Ihsan dengan binatang caranya gimana? Kalau kau mau membeli, sebelumnya itu pedangnya harus kau pasang dulu. Setelah itu, jangan kau ikat binatang. Setelah itu dia sudah ihsan. Makanya penggunaan ihsan ini kaitannya sama sang Khalik dan juga sama seluruh makhluk. Nah, ketika dengan perempuan yang dipakai apa? Ma'ruf dan ihsan. Imsak di ma'ruf atau tasrih ihsan. Kau tetap pertahankan dia ma'ruf. Kalau lepas ihsan. Tidak ada lagi. Allah. Nah, Allahu a'lam bissawab. هذا من الله فقه ويكفي الدين أن التوحيد لا يسأل السبيل وصلى تعالى أن يكرمنا وإياكم بالزوجة الصالحة ربنا وعلم عليكم بكل صالحة وأسأل الله أن يطول أعمالنا قلوبنا وقلوبكم جميعا والمتوفى من محمد صلى الله عليه وسلم المسلمين وارفعنا بالمسلمين أبواب الصلاة والجنة فتنة محمد وظهر منها وبطن بهذه الصالح ولا حول محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة ربنا